Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi yaitu putusan hakim, di mana kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Deni Hendra Sitorus, saya sendiri. Yang kedua ada Misbah Fajri. Yang ketiga ada Suci Haryani. Dan yang keempat ada Fanya Naila. Baik, untuk materi yang pertama terkait pengertian akan dijelaskan dan disampaikan oleh Fanya Naila. Pada Fanya dipersilahkan. Jadi yang pertama ada pengertian putusan hakim. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kuasaan Kehakiman, tidak ditemui pengertian atau batasan mengenai putusan hakim. Menurut para ahli sendiri, pengertian dari putusan hakim yaitu yang pertama menurut Sudikno Mertokusumo pada tahun 1982 mendefinisikan putusan hakim suatu sebagai pernyataan yang oleh hakim sebagai penjabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Lalu menurut Rubini dan Caidir Ali merumuskan bahwa keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya. Lalu menurut bab 1 pasal 1 angka 5 rancangan undang-undang hukum acara perdata menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah suatu keputusan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan. Selanjutnya, itu ada asas-asas putusan hakim. Yang pertama yaitu ada memuat alasan dasar yang jelas dan rinci. Yang kedua, wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Yang nomor 3, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Yang keempat, diucapkan di muka umum. Selanjutnya, lalu ada jenis-jenis putusan hakim. Dari segi sifatnya, yang pertama, putusan deklaratoir, yakni putusan yang diktum atau amarnya menyatakan sesuatu atau menyatakan suatu keadaan sebagai suatu yang sah. Yang kedua, ada putusan konstitutif, yakni putusan yang diktum atau amarnya meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Yang ketiga, ada putusan kondemnatoir, yakni putusan diktum atau amarnya berisi pernyataan yang bersifat penghukuman. Lalu dari segi fungsinya, yang pertama ada putusan sela. Keputusan sela itu sendiri merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Yang kedua, ada putusan akhir. Putusan akhir itu sendiri adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan. Baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahapan pemeriksaan, yaitu ada putusan gugur, putusan verstek atau yang tidak diajukan verzet, lalu ada putusan tidak menerima, dan yang terakhir putusan yang menyatakan bahwa pengadilan agama tidak berwenang memeriksa semua putusan akhir yang dapat diminta akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain. Ya, selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Fanya yang telah menjelaskan materi yang pertama. Kedua akan dijelaskan oleh Suci Haryani. Kepada Suci dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis putusan hakim dari segi kehadiran para pihak. Yang pertama, putusan gugur. Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau permohonan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembaca gugatan atau permohonan. Yang kedua, putusan verstek.
Putusan first take adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. Sedang penggugat hadir dan memohon putusan. First take artinya tergugat tidak hadir. Putusan first take dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya. Sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat. Sepanjang tergugat atau para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut. Yang ketiga, putusan kontradiktoir adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan atau diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak. Dalam pemeriksaan atau putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Selanjutnya, dari segi isinya terhadap gugatan. Yang pertama, putusan tidak menerima. Putusan tidak menerima yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat atau permohon atau dengan kata lain gugatan penggugat atau pemohon tidak diterima karena gugatan atau permohonan tidak memenuhi syarat baik syarat hukum baik secara formil maupun material. Yang kedua, putusan menolak gugatan penggugat. Putusan menolak gugatan penggugat yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahapan pemeriksaan di mana ternyata dalil-dalil gugatan tidak terbukti. Dalam pemeriksaan pokok gugatan atau dalil gugatan, maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugatan telah terpenuhi agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili. Yang ketiga, putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti. Untuk mengabulkan sesuatu petitum harus didukung dalil gugat. Selanjutnya, susunan isi keputusan hakim. Yang pertama, kepala putusan. Kepala putusan setiap putusan hakim harus dimulai dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan pasal 435 RF. Yang kedua, nomor register perkara. Nomor register perkara ini dicantumkan di bawah kata putusan dan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pencantuman nomor register perkara cukup penting artinya dalam aspek bahwa perkara yang tercantum dalam putusan memang benar terdaftar, disidangkan dan diputuskan oleh pengadilan tersebut. Yang ketiga, nama pengadilan yang memutus perkara. Hal ini berkolerasi dengan kompetensi relatif bahwa benar putusan telah dijatuhkan oleh pengadilan negeri yang bersangkutan. Letak pencantuman nama pengadilan berurutan di bawah kata-kata putusan, nomor perkara, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, identitas para pihak. Para pihak dalam perkara dapat sebagai penggugat, tergugat, pembantah, lawan. Pencantumannya meliputi nama, umur, pekerjaan, alamat kantor, atau domisili kuasa bila perkara itu dikuasakan. Yang kelima, tentang duduknya perkara. Pada dasarnya, tentang duduknya perkara berisikan hal-hal yang pertama, dalil gugatan, fundamentum petendi, jawaban, replik, duplik, dan konklusi atau kesimpulan. Alat-alat bukti yang kedua, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, baik bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, sumpah, sehingga dapat dimengerti apa yang menjadi pokok perkara serta cara dan proses pemeriksaan yang berlangsung. Yang keenam, tentang hukumnya. Pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim, sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat. Apabila suatu putusan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik, cermat, sehingga kurang lengkap pertimbangan hukumnya, maka putusan hakim yang demikian akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Yang ketujuh, amar putusan atau diktum. Amar putusan hakim merupakan aspek penting dan merupakan isi putusan itu sendiri dan dimulai dengan kata mengadili. Yang kedelapan, tanggal musyawarah atau diputuskannya perkara tersebut, dan pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Tanggal persidangan atau musyawarah diputuskan perkara itu haruslah dilakukan secara terpisah dengan tanggal putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Musyawarah hakim secara langsung akan mempengaruhi amar putusan. Yang kesembilan, keterangan tentang hadir atau tidaknya
pihak pada saat putusan dijatuhkan. Dengan adanya kehadiran pihak berperkara, maka hal ini berarti para pihak mendengarkan secara langsung isi atau materi putusan. Sedangkan kalau salah satu pihak tidak hadir, maka hal ini memberikan indikasi bahwa putusan yang dijatuhkan merupakan putusan first take atau putusan kontradiktoir. Dan yang terakhir, nama, tanda tangan majelis hakim, panitera pengganti yang bersidang, materai, perincian biaya perkara, dan catatan panitera pengganti. Ketentuan pasal 183 ayat 3 HIR dan pasal 195 ayat 3 RBG, pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa tiap pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera pengganti yang bersidang. Penandatanganan tersebut serta pencantuman nama maka putusan hakim menjadi akta autentik dan merupakan pertanggungjawaban secara yuridis dari hakim yang bersangkutan. Perincian biaya perkara yang meliputi biaya putusan, redaksi putusan, biaya materai, biaya panggilan, dan lain-lain, serta catatan dari panitera pengganti. Baik, terima kasih kepada Suci Haryani yang sudah menjelaskan materi. Dan selanjutnya akan saya lanjutkan untuk kekuatan putusan hakim. Yang pertama, ada kekuatan mengikat. Bahwasannya putusan hakim memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak dalam pasal 1917 KUH Perdata. Yang terikat oleh putusan pengadilan adalah para pihak ahli waris dari para pihak, dan mereka yang mendapat hak dari para pihak. Sifat mengikat putusan bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu. Yang kedua, kekuatan pembuktian. Menurut pasal 1916 ayat 2 KUH Perdata, maka putusan hakim adalah persangkaan. Putusan dikatakan memiliki kekuatan pembuktian karena memenuhi syarat sebagai akta autentik, yang mana dibuat dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani, dan memang ditujukan untuk pembuktian. Yang ketiga adalah putusan eksekutorial. Artinya putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Namun demikian, tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa. Quid for bar, bid for rad, atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu berdasarkan pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 19 1 ayat 1 RBG, dan pasal 54 sampai 56 RV. Terdapat suatu putusan yang dinamakan with for bar, bid for rad, atau putusan yang dapat dilaksanakan serta-merta, yang berarti putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan eksekusinya serta-merta, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang selanjutnya adalah syarat mengabulkan tuntutan. Yang pertama, adanya surat sah otentik sesuatu surat tulisan di bawah tangan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti. Kedua, adanya hukuman atau putusan pengadilan terlebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, dikabulkan tuntutan dahulu profesional, dan yang terakhir dalam perselisihan tentang hak kepunyaan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 10 telah selesai untuk mempresentasikan materi kami, yaitu tentang putusan hakim, dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.